Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Basir. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Yang pertama, pemeriksaan kondisi saluran pencernaan. Definisinya, endoskopi dilakukan untuk mengamati kondisi organ di dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pernafasan, saluran kemih, dan rahim. Endoskopi dapat dilakukan untuk tujuan diagnostik atau pemeriksaan ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Gangguan saluran cerna meliputi tukak lambung, sulit menelan, penyakit asam lambung atau GERD, penyakit radang usus, radang pankreas, batu empedu, sembelit kronis, dan perdarahan saluran cerna. Yang kedua, kesulitan menelan dan bising usus. Definisinya, kesulitan menelan adalah kesulitan penyuluran makanan, minuman, maupun ludah dari mulut ke saluran pencernaan di bawahnya seperti esofagus dan lambung. Hal ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih keras. Bahkan ada yang tidak bisa sama sekali untuk menelan. Selanjutnya, proses menelan ada 3 tahap. Yang pertama, oral atau mulut. Yang kedua, faringeal atau tenggorok. Yang ketiga, esofagel atau saluran dari mulut ke lambung. Selanjutnya, gejala atau keluhan. Yang pertama, kesulitan menelan dari ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, nyeri saat menelan, minum, atau menelan ludah. Yang ketiga, merasa makanan tersangkut di tenggorokan. Yang keempat, tersedak makanan atau minuman ada yang masuk ke saluran nafas. Yang kelima, makanan yang sudah masuk keluar kembali. Yang keenam, makanan harus kecil, lunak, atau berair banyak. Selanjutnya, penyakit penyebab kesulitan menelan. Yang pertama, stroke. Kedua, radioterapi. Yang ketiga, kanker mulut atau esofagus. Yang keempat, pasca polio. Yang kelima, penyakit Parkinson. Yang keenam, pasca kecelakaan. Yang ketujuh, benda asing di saluran pencernaan. Yang kedelapan, usia lanjut. Pelayanan di rumah sakit kasus kesulitan menelan. Yang pertama, endoskopi, fungsi menelan dari mulut sampai saluran cerna atau VEES. Yang kedua, fotorongsen fluoroskopi. Yang ketiga, CT scan. Selanjutnya, bising usus. Bising usus adalah suara yang muncul di dalam area perut dan dapat didengarkan melalui stetoskop. Suara bising yang dihasilkan usus merupakan perpaduan dari bunyi udara serta pergerakan makanan cairan di dalam usus karena aktivitas peristatik usus. Selanjutnya, nilai frekuensi bising usus yang normal pada orang dewasa sehat rata-rata berkisar 5-34 kali bunyi per menit. Sementara itu, jarak antar satu siklus bising usus dan selanjutnya yang normal adalah sekitar 5-35 menit. Sementara itu, pada anak-anak, obstruksi usus dapat terjadi karena yang pertama, hernia. Yang kedua, penyakit radang usus seperti penyakit Crohn. Yang ketiga, divertikulitis, kondisi ketika kantong-kantong kecil yang menonjol atau divertikula di saluran pencernaan mengalami peradangan akibat infeksi. Yang keempat, usus-usus besar yang terpuntir atau volvulus. Yang kelima, gangguan buang air besar. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Mulai pemeriksaan fisik, dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan pasien dan gejala yang dialami pasien dan melakukan pemeriksaan pada area perut dengan menggunakan stetoskop. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium. Biasanya dokter juga akan menganjurkan Anda melakukan tes darah, tes urin, atau endoskopi. Selanjutnya, X-ray. X-ray, dokter akan mengonfirmasi diagnosis obstruksi usus dengan melakukan rongsen perut. Selanjutnya, CT scan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui gambaran usus yang tersumbat. Selanjutnya, USG. Obstruksi usus yang terjadi pada anak-anak dapat dicari tahu melalui pencitraan USG. Selanjutnya, barium enema.
Barium enema merupakan prosedur medis dengan memberikan cairan khusus yang mengandung barium ke dalam dubur. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Di sini pemeriksaan laboratorium yang langsung berhubungan dengan pemenuhan. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Di sini pemeriksaan laboratorium yang langsung berhubungan dengan pemusnahan kebutuhan nutrisi adalah pemeriksaan albumin serum, Hb glukosa elektrolit untuk mendiagnosis apakah anak tersebut ada gangguan kebutuhan nutrisi atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan barium enema. Barium enema adalah jenis pemeriksaan radiologi atau rongseng untuk mendeteksi perubahan atau kelainan pada usus besar. Pada prosedur ini, cairan kontras yang mengandung zat logam atau barium akan dimasukkan melalui enema ke dalam rektum dan melalui lubang dubur. Cairan tersebut kemudian akan melapisi permukaan usus besar sehingga saat pengambilan rongseng dilakukan, gambar usus besar akan terlihat lebih jelas. Masuk ke USG abdomen dan endoskopi. Ultrasonografi atau USG adalah prosedur pemindaian dengan menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tujuan USG adalah untuk menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam. USG endoskopi. Pada USG endoskopi, awalnya pasien akan diberikan obat penenang atau bius lokal yang mengurangi rasa tidak nyaman atau nyeri selama prosedur berlangsung. Kemudian pasien akan diminta untuk berbaring menyamping.